bahwa kita memasuki sebuah journey yang indah bersama dengan Tuhan dalam rangka untuk mengokohkan akan pernikahan kita, dalam rangka untuk merawat cinta kasih suami istri, dalam rangka menjadi orang tua yang terdabes ya, terbaik bagi anak-anak kita. Dan saya percaya kita harus memberi diri untuk belajar. Nah, hari ini kita tidak lama. Saya pastikan 1 jam kita pasti selesai. Oleh karena itu, saya telah merancang satu khotbah yang mungkin sekitar 30 menit ya, mengajak kita bersama-sama bergumul. Dan apa yang kita gumulkan? Yaitu saya ambil tema, ngomong aja nggak didengerin. Ya, bagaimana mau sepakat minta sama Tuhan? Ya, jadi ngomong aja nggak didengerin. Waduh, bagaimana ya saya mau sepakat minta sama Tuhan? Jadi siapa yang enggak didengerin? Nah, bisa ini adalah suami ngomong ke istri, ya, ngomong aja nggak didengerin. Sama siapa? Sama istri. Nah, gimana mau sepakat minta sama Tuhan? Atau istri ngomong sama suami, aku mah nggak pernah didengerin sama suamiku. Nah, jadi bagaimana mau sepakat minta sama Tuhan? Dan saudara-saudara, kita kalau hari ini boleh menikah di gereja, telah melalui masa-masa bersama sebagai anak-anak Tuhan yang seiman, ya, sepadan. Maka kita harus mengalami janjinya Tuhan. Nah, janjinya Tuhan yang saya mau kutip adalah, kita buka Matius 18 ayat 19 ya, teman-teman. Firman Tuhan di situ berkata, saya bacakan saja langsung. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini bagi saya adalah sebuah janji yang sangat luar biasa. Bahwa dikatakan 2 orang, ya. Siapa 2 orang itu? Jadi unit terkecil dari koinonia. Koinonia adalah persekutuan daripada orang Kristen, itu bisa terjadi antara suami dan istri. Ya. Koinonia secara besar worship, ibadah di gereja. Coba berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga berkumpul seperti ini pakai Zoom. Tapi kita lebih dari 3 ya, ataupun dalam seminar seperti ini di mana saya menyebut nama Tuhan. Tetapi saudara pun bisa menghadirkan Tuhan, ya. Karena bukan 1 orang dikatakan, tetapi 2 orang. Kenapa? Sama seperti doa Bapa kami. Kami, bukan Bapa saya. Bapa kami yang di sorga. Kenapa pakai kami? Karena Tuhan mencintai akan koinonia. Tuhan mencintai akan persekutuan. Dan persekutuan yang menghadirkan Tuhan. Saudara tahu apa jikalau Tuhan hadir? Wah, Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Maka hal-hal yang baik akan menghampiri akan hidupmu. Tapi itu dimulai oleh bukan 1 orang suami yang rajin ke gereja, tapi istri malas. Atau istri yang rajin ke gereja baca Alkitab, tapi suami malas. Bukan begitu. Pahami hal ini. Ini adalah satu perjuangan bersama. Ya, dalam kitab Amsal dikatakan, mungkinkah orang berjalan bersama jikalau 2 orang tidak bersepakat? Nah, pernikahan adalah journey perjalanan bersama, di mana saudara sebagai suami istri, ada kalanya ada di gunung tinggi, di mana ada tawa canda menghadapi pemandangan. Puji Tuhan. Tetapi juga ada kalanya kita memasuki lembah kekelaman, di mana tiada arah. Unknown situation, suatu situasi yang unknown, suatu situasi yang gelap, suatu situasi yang kita tidak tahu hari besok ini bagaimana. Kenapa begitu? Karena pernikahan adalah seumur hidup. Pernikahan bukan untuk 2 bulan,
Pernikahan bukan untuk 1 tahun. Pernikahan bukan hanya untuk 5 tahun. Tapi pernikahan adalah suatu perjalanan seumur hidup sampai maut memisahkan. Maka tidak mungkin kita selalu berada di puncak gunung indah. Impossible. Ada kalanya sekali lagi kita melewati padang gurun yang kering dan panas. Tapi jikalau ada Tuhan, di tengah padang gurun yang kering dan panas itu Tuhan bisa ciptakan aliran sungai. Ada kalanya kita menghadapi satu jalan yang kosong, yang panjang sekali. Tadi pagi saya membaca kitab suci dari kisah Daud, dan Daud sampai pura-pura gila di depan satu raja. Kenapa? Karena dia ketakutan mau dibunuh oleh Saul, sampai dia melarikan diri ke tempat, ke tanah daripada musuh Israel. Jadi raja itu kenalin, lah ini kan Daud yang dulu bunuh Goliat, ngapain dia ke sini? Wah, itu Daud pura-pura gila, sampai jadi apa, keluar ludahnya kena janggut. Supaya apa? Supaya nggak dibunuh. Lalu raja itu, wah ini kok jangan-jangan bukan Daud ya? Daud kan gagah, kenapa ini kayak orang gila? Bawa pergi orang ini. Enak aja masuk rumahku, diusir dia. Nah, saat itu Daud berkata apa? Daud bilang, aku akan pergi ke tempat persembunyian sampai aku tahu apa yang Tuhan inginkan dariku. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi banyak masa-masa hidup pernikahan. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan cepat-cepat ingin bercerai, berpisah. Tapi memang realita pernikahan tidak selalu indah, tidak selalu mudah, tidak selalu gampang. Ada bagian yang sangat sulit, di mana Tuhan ingin membentuk kita menjadi pejuang, menjadi warrior, mengokohkan iman kita, membentuk karakter kita, supaya kita boleh akhirnya dalam pembentukan itu menang atas segala keadaan. Nah, saudara-saudara, berbicara akan perjalanan ini, akhirnya puji Tuhan, jikalau hari ini kita punya satu istri, ya, puji Tuhan. Yang sama istrinya ada, coba bilang, puji Tuhan, Noma ada kamu, gitu ya. Nah, yang istri bilang sama suami, ya, aduh puji Tuhan ya Pak, kamu kerja keras ya, gagah pula. Puji Tuhan ya. Memang ini zaman seret ya, pandemi udah memasuki tahun kedua, tapi kalau orang bersandar kepada Tuhan dan sepakat, pasti ada kemenangan. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat sesuatu yang maha penting. Itu firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, saudara-saudara, memasuki akan realita ini. Apa artinya sepakat? Dan waktu saya menikah dengan Liana itu adalah 20 tahun yang lalu. Kami menikah 18 Mei tahun 2000 ya. Maka saya pun belajar menjadi suami ya. Istri saya itu juga belajar dari seorang gadis ya, belajar jadi istri. Sama-sama belajar. Banyak air mata, banyak kesulitan. Tapi kami tahu akan ayat ini ya. Nah, satu kali saat saya sudah tahu istri saya itu hamil ya. Nah, kami pernah ada doa sepakat meminta sesuatu. Nah, saya sharingkan ke istri saya. Sharingnya begini. Liana, kamu tahu nggak ada itu anggota keluarga ya. Waktu dia itu punya anak, yang pertama anaknya cewek gitu. Nah, anak kedua itu juga cewek juga gitu. Loh, lalu gimana? Ya, kemudian dia itu akhirnya supaya anak ketiga dapat cowok ya, pergi ke dukun gitu. Ngerti ya, teman-teman ya? Oh, lalu dapat gak itu? Dapat. Aneh juga ya, bisa ya. Jadi di dalam dunia ini kegelapan pun bisa memberikan gitu. Nah, sehingga kalau di dalam suku tertentu ataupun budaya tertentu, sepertinya anak laki-laki itu kayaknya penting. Kayaknya kalau belum ada anak laki kayak belum punya anak ya, sepertinya begitu ya. Nah, sehingga sampai begitu. Nah, sehingga saya berkata, waduh, ini nanti kalau kita punya anak, aku pengen minta kepada Tuhan. Oh, minta apa? Aku ingin minta anak itu lelaki. Begitu ya, teman-teman ya. Nah,
Saudara, kalau berani minta, berani ditolak. Amin. Ya, kalau berani minta, berani ditolak. Ya, karena kita minta kepada Tuhan dan Dia Tuhan berdaulat. Dan kalau Dia tolak, jangan marah, ya kan? Nah, tapi kalau sampai ditolak, lalu kita pikir-pikir, nanti kalau ditolak ya sudah, tidak usah minta. Nah, itu pikiran juga salah. Ya, bagi saya kita coba saja. Siapa tahu Tuhan mau. Nah, tetapi bagaimana caranya? Apa saya doa sendiri? Tidak. Saya kasih tahu isi hati saya kepada istriku Liana, lalu Liana dengan, oh ya sudah, ayo kita minta saja sama Tuhan. Ya, lalu kita berdoa sepakat. Ya, pegangan tangan, ya, suami istri, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami minta, Tuhan, kalau boleh, ya, ini ada pada kebaikan Tuhan. Karena Dialah yang memberi hidup dan Dialah yang mensil, memeteraikan akan janji. Ya, kami minta akan anak pertama kalau boleh laki-laki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, gitu ya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Seperti tahu kalau USG itu ya, di bulan kelima, biasa dokter sudah tahu. Itu taunya dari ada burungnya gitu ya. Nah, begitu USG, wah ini ada burungnya, oh laki-laki. Wah, saya surprise loh. Saya waktu masa-masa itu sampai lagi mikir-mikir ya, Tuhan itu kan incomprehensible, yet knowable. Tuhan itu adalah Tuhan yang incomprehensible, artinya ada bagiannya sulit dipahami, Tuhan itu. Tapi ada bagian juga yet knowable, artinya dia juga mau untuk dikenali. Ya. Nah, waktu akhirnya itu betul-betul di hari akhirnya 9 bulan itu melahirkan dan betul itu anak cowok yang keluar. Saya sampai mikir, ini kebetulan ya, apa ini benar karena Tuhan dengar doa kami ya, atau apa ya gitu. Kok begitu mudah? Kenapa itu saudara saya sampai harus pergi dukun? Ya. Dan kemudian anak yang dewasa itu sangat tidak kurang oke karakternya. Ya. Nah, tetapi saya bisa hanya meminta ya, hanya meminta, asking to our Father in heaven. Dan di-sealed di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang kami rindukan? Eng, ya. Cilu nongol ya. Nah, itu yang anak kedua, saya sepakat lagi sama istri. Jadi setelah 4 tahun, kita sepakat akan punya anak kedua. Nah, ngobrol-ngobrol lagi. Kamu mau anak cowok apa cewek? Saya tanya gitu. Istri saya bilang, lebih baik anak cewek saja ya, karena sudah sekarang tahu bagaimana besarkan anak cowok, tahu cara besarkan anak cewek itu bagaimana. Oh oke, bagus juga ide kamu. Kalau aku sih lebih sederhana, ya aku bosan saja kalau cowok terus. Gitu ya. Jadi baik juga kalau sekarang cewek, begitu kan. Nah, akhirnya kami sepakat. Tuhan, kalau boleh kami ini ingin anak yang cewek, anak yang perempuan. Nah, lucu ini. Jadi waktu baru sekitar apakah itu 1 atau 2 bulan USG ya. Ini ajaib loh, dokter di Jakarta. Begitu dia dengar pakai ini, dengar jantungnya, oke? Itu langsung dia bilang, "Ini anak cewek." Saya langsung kaget. "Hah? Ini dokter lulusan Jerman ya. Tahu dari mana dokter? Ini jantung lebih cepat degupnya daripada anak cowok. Ini pasti cewek." Nah, di masa itu kami sedang dalam proses pindah dari Jakarta ke Bandung. Sehingga kemudian kami tidak lagi ketemu dokter tersebut di Jakarta, dan sampai di Bandung kami ya seperti biasa ya, US puter-puter ya. Ini cowok apa cewek ini? Tapi dokter di Bandung tidak bilang soal degup jantung. Ya, jadi yang bicara itu adalah dalam hubungan saya dengan Tuhan Yesus Kristus yang saya sembah sejak saya muda. Kenapa ya? Sejak saya jadi ayah, lalu seperti begini minta jenis kelamin, aja Tuhan kok kayak mau dengar gitu.
Nah, pada beberapa orang berkata, oh bagi kami tidak penting, mau cowok, mau cewek, biasa saja itu, apa saja kami terima, bebas gitu ya. Ya oke, itu bagian daripada keyakinan daripada masing-masing. Tapi bagi saya ini sesuatu di mana walaupun itu jenis kelamin bagi orang lain bilang itu boleh apa saja, bagi saya waktu saya berani minta dan Tuhan mewujudkan. Saudara bisa rasa apa waktu saya membaca ayat ini, saya baca lagi, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Pastinya ini menjadi pengalaman yang sangat awal saat kami dulu mulai membina rumah tangga, dan rumah tangga bukan hanya urusan suami atau istri saja. Saya ingin kasih tahu pada malam hari ini, rumah tangga kalian juga urusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan akan pernikahan dan seluruh prinsip-prinsip kebenaran di dalamnya yang harus kita belajar untuk taati, patuhi, hidupi. Sehingga keluarga kita tidak dalam perjalanan pernikahan 10 tahun, 20 tahun makin terpuruk, tapi boleh makin cemerlang dan gemilang dan mulia, harum, menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi kebanggaan bagi anak-anak. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi sekali lagi karena kita belajar untuk berjalan menghidupi akan ayat yang kita baca, akan firman yang kita dengar, akan janji yang Tuhan berikan, sampai itu menjadi milik kita. Nah, saudara-saudara, jikalau dalam pernikahan pasutri di GBI Murid Yesus memiliki pengalaman iman seperti ini, badai sekuat apapun, gelombang setinggi apapun, musim kemarau sepanjang apapun, itu tidak akan sanggup menghancurkan akan rumah tangga kalian. Karena kalian pernah mengalami apa yang disebut sebagai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Nah, saudara-saudara, tetapi kesepakatan ternyata tidak menjadi makin mudah di dalam perjalanan pernikahan. Ya, kenapa saya berkata begitu? Karena sepakat itu artinya suami berkata, iya ini benar. Istri juga mengamini, ya ini benar. Tidak sepakat artinya suami berkata, ya ini benar. Istri berkata, tidak, ini tidak benar. Nah, satu bilang benar, satu bilang tidak benar. Mana ada kesepakatan? Ya, inilah yang sering terjadi dalam perjalanan pasutri. Suami punya kekeh, pegang keuangan harus begini benar. Istri mikir-mikir, masa begitu benar sih? Yang benar begini. Ya. Jadi satu begitu, satu begini. Nah, lalu tidak dibereskan. Diam-diaman. Suami kekeh, pokoknya saya yang benar. Istri terpaksa ikut, padahal tidak setuju. Soal keuangan. Ya, apalagi banyak. Soal sekolah, mana sekolah yang terbaik? Ya, biasanya sih suami agak jarang mau urus ya. Serahkan ke istri. Ya, pokoknya masukin sekolah mana lah yang kau rasa agak baik. Nah, tetapi kalau betul-betul itu suami mau urus, kayak saya urus sekolah anak saya pergi ke sekolah di mana nanti anak saya akan pergi. Saya sampai ketemu kepala sekolahnya. Kongko-kongko. Saya tanya, apa keunggulan sekolah ini? Nah, itu ya. Nah, jadi saya sampai turun ke sekolah, jalan ke seluruh lapangan, melihat dari sudut-sudut, dan saya tahu nanti anak saya akan seliweran di sini. Ini hawanya kayak gimana, suasana kayak gimana. Nah, katakanlah suami sampai turun ke situ, lalu istri ke sana tidak setuju. Apa di sekolahnya tidak bagus? Ini tidak oke. Bagi saya sekolah yang di sana lebih bagus. Nah, misalnya begitu. Nah, lalu kan masa anak sekolah di 2 sekolah? Ya tidak. Harus pilih satu. Bagaimana suami istri bisa menyelesaikan sampai itu sepakat? Sepakat artinya suami berkata ya, istri berkata ya. Suami berkata tidak, istri berkata tidak. Nah, kapan terakhir kali Bapak Ibu ya dalam suasana pernikahan pandemik ini ada menyepakati sesuatu? Kapan terakhir kali? Apa yang Bapak Ibu sepakati? Apa yang Bapak Ibu sedang coba untuk selesaikan?
Bicara tentang apa? Bagi saya yang telah menjalani 21 tahun pernikahan, terlalu banyak masalah yang kami telah lewat. Dan saya percaya, dengan kesepakatan bersama pasangan, dan dengan menghadirkan Tuhan, maka masalah itu segera menjadi masa lalu. Hari ini masalah ada, undang Tuhan dengan sepakat, maka segera Tuhan turun tangan dan masalah akan menjadi masa lalu kita. Bukan masalah yang senang berada di rumah. Dia in the cost di rumah kita. Berapa lama? Bukan sebulan. Bukan 6 bulan. Bukan 1 tahun. Ternyata banyak sekali suami istri di dalam robohnya komunikasi mereka. Poor communication. Komunikasi yang buruk. Dan itu penyebab perceraian nomor 1 di Amerika. Akhirnya mengizinkan masalah itu in the cost sampai nginep, sampai ada kamar masalah itu di rumah kita. Ya. Dan terus menggerogoti akan hubungan suami istri. Sampai suami istri merasa asing satu dengan yang lain. Sampai suami istri merasa, aku tidak kenal ya, ini istri kok dulu manis sekali. Sekarang kok jadi macan, ya. Macan apa? Mama cantik ya. Jadi sampai kok jadi istri kok ya begini sekarang ya. Nah, istri juga bingung, kenapa suamiku dulu lembut ya, ada perhatian. Sekarang kayak singa, kelaparan ya. Sepertinya aneh sekali. Ini apa yang terjadi sama dia? Aduh, ada loh. Pak Sutri sampai rasanya sudah tidak kenal satu dengan yang lain. Kalau ngomong, ya akhirnya berujung dengan keributan. Kalau ngomong, akhirnya berujung dengan melukai. Kalau ngomong, akhirnya berujung, ya sudahlah, melupakan. Ya, forgetting. Melupakan, tidak mau mendiskusikan, dan akhirnya pelan-pelan satu dengan yang lain tidak dekat lagi. Nah, saudara-saudara, jikalau ini terjadi namanya emotional divorce. Divorce itu adalah perceraian. Tapi bukan perceraian seperti yang sekarang sedang rame ya, itu Bapak Hotma lawan Desiri, istri, tetapi emosional. Ya, emosional artinya apa? Di dalam rumah tangga ternyata sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi. Ya, suami tetap cari uang sih, ya, istri tetap besarkan anak sih, ya. Tapi sudah tidak ada lagi tukar pikiran, oke? Sudah tidak ada lagi tukar emosi, sudah tidak ada lagi tukar harapan, ya. Sudah tidak ada lagi tukar kerinduan. Nah, mengerti bahwa hal ini menjadi satu rahasia iman. Ya, kita anak-anak Tuhan harus mengerti rahasia iman apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan iman adalah satu-satunya sarana bagi kita untuk bisa terhubung kepada Tuhan yang menghadirkan keajaiban. Maka iman harus dipelihara. Dan iman ini bukan dipelihara di dalam chaos, kekacauan rumah tangga. Sukar sekali memelihara iman. Di dalam kekacauan rumah tangga, sukar sekali. Iman bisa dipelihara, melihat akan jalannya Tuhan. Di dalam rumah tangga yang tertib, rumah tangga yang disiplin, rumah tangga yang teratur. Di mana ada tertib, disiplin, teratur, disitulah Tuhan akan mengirimkan akan damai sejahtera dan mengirimkan akan berkat. Nah, sehingga di titik ini, saudara-saudara, kita memahami bahwa iman itu pun memerlukan satu wadah. Satu wadah untuk dia bisa bertumbuh. Ya, harus ada pertumbuhan daripada iman itu. Suami imannya harus bertumbuh. Mengklaim janji firman Tuhan dan tergenapi. Istri harus tumbuh imannya. Mengklaim janji firman Tuhan dan tergenapi. Lalu anak-anak di rumah itu melihat bagaimana papa dan mama dalam ketiadaan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, mengklaim dengan iman janji firman Tuhan. Dan anak-anak mengerti bahwa ayahnya, ibunya itu menang. Ini baru iman yang bisa diwariskan kepada anak-anak. Sehingga nanti setelah kita tidak ada, mereka teringat, dulu papa mama telah menjadi pejuang iman. Demikian pun hari ini saya harus melakukan seperti papa mama telah lakukan. Nah, saudara-saudara, perceraian sudah sangat banyak pada hari ini. 1 jam itu ada 50 perceraian di Indonesia saja, ya. Kenapa orang sampai bercerai? Karena ayah ibunya bercerai. Ya, nanti dicek lagi ya kakak neneknya juga sami mau.
Nah, hari ini makin sulit kita mencari orang-orang yang betul-betul punya goodwill untuk memelihara pernikahan. Dan saya berharap dari tempat di GPI Murid Yesus, Tuhan boleh hari ini menemukan ada Bapak Ibu, ya, para pasutri, yang apapun keadaan badai bergelora, apapun padang gurun itu begitu panas dan kekeringan, atau apapun itu lembah begitu gelap dan kelam, tetapi masih ada satu tekad, menjalani satu iman untuk saling mengasihi sampai maut itu memisahkan. Nah, kepada orang-orang seperti ini Tuhan hadir dan memberikan pertolongan. Dan kepada setiap suami istri, sekali lagi pertanyaan saya tadi saya tanyakan, kapan terakhir Bapak Ibu itu sepakat akan sesuatu? Beberapa hari yang lalu saya ajak istri saya, ya, berdoa berlutut di tepi ranjang. Ya, saya mengerti akan keilmuan ini. Jadi kita harus ada dua ilmu yang kita harus kuasai. Pertama adalah ilmu teologi, yaitu mengenal Allah. Nah, mengenal Allah, mengenal karakternya, mengenal tata laksananya, mengenal akan prinsipnya, mengenal akan kecepatannya, mengenal akan bagaimana responnya. Itu teologi, ya. Sehingga seumur hidup saudara harus menuntut belajar akan hal-hal yang rohani. Nah, ilmu kedua adalah ilmu tentang manusia. Itu belajar tentang secara umum psikologi. Tapi kita ini kan bukan sekolah S1 psikologi. Tapi paling tidak diri kita harus kita kenali. Saudara harus mengenali diri. Di mana saudara lemah, di mana saudara kuat. Nah, suami harus mengenali di mana istri lemah, di mana istri kuat. Istri harus mengenali di mana suamiku kuat, di mana suamiku itu lemah. Dan dalam perjalanan iman, maka lemah dan kuat bukan saling menghancurkan. Tapi lemah dan kuat adalah saling komplementari, saling menutupi. Ya, yang kuat menutupi yang lemah. Yang kuat tidak sombong, yang lemah tidak rendah diri. Dalam perjalanan inilah kita kemudian Tuhan satukan senantiasa untuk mengalahkan berbagai Goliat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya mengajak istri saya itu berdoa berlutut di tepi ranjang. Kenapa? Karena saya tahu dengan cara begitulah Tuhan kemudian nanti akan datang secepat cahaya untuk memberikan akan pertolongan, dan pertolongan itu seringkali berupa vision, visi, wisdom, itu bijaksana, dan juga direction, itu arah. Nah, saudara-saudara, saya tidak pernah di depan istri rasa hebat sendiri, rasa kuat sendiri, kayak orang nggak ada masalah. Ya, ada suami kayak gitu. Seperti tanggung sendiri, tahu-tahu jebol, wah repot. Ya, sejak saya awal menikah, saya terbuka apa adanya. Ya, kelemahan saya kekuatan saya pun saya tunjukkan. Pikiran saya yang suka khawatir, istriku juga tahu. Ya, harapan-harapanku yang belum terwujud, istriku pun tahu. Keinginan-keinginanku tentang apa ini dan itu, istriku pun tahu. Nah, kami selalu bawa dalam kesepakatan kepada Tuhan, dan tidak selalu Tuhan itu harus memberikan jawabannya itu ya. Tidak selalu. Tetapi melalui kesepakatan berdoa, kami tahu saat Tuhan berkata tidak ataupun belum, kami bisa kemudian mengerti. Apalagi yang kami harus doakan secara spesifik. Nah, saudara-saudara, sehingga dalam perjalanan pasutri seumur hidup, penting ini sepakat. Ya, apa itu sepakat? Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam pernikahan, saudara bisa berkata sesuatu, lalu istri boleh ngangguk-ngangguk, gitu ya. Oke, ya itu sepakat ya. Tapi kalau saudara sambil ngomong, istri melotot gitu ya, atau dia gini, gitu. Wah, itu tidak setuju ya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, itu namanya repot. Nah, bukan berarti pendeta Cangkuiva juga belum tidak mengalami hal seperti itu. Alami juga. Alami juga. Lalu bagaimana? Bagaimana bisa mengatasi hal ini supaya akhirnya kesepakatan terjadi? Nah, saya katakan ini suatu perjalanan. Dan saya ingin welcome
Bapak Ibu masuk ke dalam pemuritan pasutri sekali lagi pada nanti bulan Mei di Jumat pertama, di mana sama seperti saya telah melewati satu jalan di mana saya terus belajar ya. Melalui belajar itulah saya jadi tahu, oh ternyata wanita tuh begitu kalau lagi begini gitu kan. Oh, ternyata saya baru tahu kenapa anak saya tuh berespon seperti itu, tidak seperti yang saya pikirkan, begitu. Dan semua itu adalah bagian misteri yang Tuhan izinkan untuk kita boleh selesaikan. Dan dalam satu perjalanan, ya 1 bulan itu 2 kali, ya. Nanti kita akan ada seminar lagi seperti ini, hopefully dengan izin Tuhan, dengan izin dari para pemimpin gereja, kita bisa melakukan di Agustus bulan 8. Dan pelan-pelan maka saudara juga yang nanti akan bertumbuh dalam pemuritan di GBI, murid Yesus boleh mengajak ya pasutri-pasutri lain yang mungkin sedang ada di dalam satu pergumulan tentang keluarga. Satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan sebagai penutup dari 1 Petrus, kita lihat ya, 1 Petrus. Nah, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Oke. Di sini dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, di bagian ini ada satu hal juga yang kemudian menjadi seperti, kalau saya baca ini seperti sebuah teguran ya. Saya mencoba belajar untuk sepakat selalu dengan istri saya. Tapi ada kalanya juga, saya juga keki juga kadang-kadang sama istri saya ya. Sehingga ada hari-hari di mana kami berdiam diri satu dengan yang lain ada. Ada bulan-bulan juga yang saya rasakan hubungan saya dengan istri agak renggang. Ada ya, ada. Ya, karena saya adalah manusia biasa. Istri saya adalah manusia biasa dan kami berdua membutuhkan salib Kristus. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan bagian ini berkata apa yang sering kali akhirnya memaksa saya. Wifa, sudah kamu jangan lama-lama itu ya. Sok tinggi ego. Mau berapa lama diam-diaman? Mau berapa lama itu tahan-tahanan? Siapa yang minta maaf duluan? Ya. Siapa yang say sorry dulu? Siapa yang manggil dulu? Seringkali suami berkata, kalau itu istri tidak minta maaf, saya tidak mau ngomong lagi sama dia, misalnya. Wah, repot ya. Nah, tapi firman Tuhan di sini ada satu perintah kepada suami. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya. Dan kata bijaksana itu mengandung arti orang bijak adalah orang yang serius menghadapi masalah yang serius. Para suami, halo, apakah Anda orang yang serius menghadapi masalah dengan serius? Selama kita melihat ada masalah yang hadir, kita serius. Artinya mau tuntaskan sampai selesai. Dan menganggap masalah paling kecil pun itu harus kita pikirkan secara serius. Maka barulah kita dikatakan itu memiliki kebijaksanaan. Hari ini, jikalau suami istri ada masalah, artinya mungkin ngomong saling melukai. Mungkin sudah lama tidak mengobrol dari hati ke hati. Mungkin sudah cuek-cuekan. Nah, tetapi inisiatif untuk membereskan kepada siapa Tuhan itu minta? Ya, bukan kepada istri. Ya. Tetapi itu adalah Tuhan tuntut. Demikian juga kesadaran ini waktu saya baca. Tuhan tuntut kepada siapa? Kepada saya. Karena saya adalah seorang suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya, saya harus turunkan ego. Keki, aku sebel.
Tetapi ini adalah masalah imanku kepada Tuhan. Apakah aku mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagiku? Selama aku mengasihi Tuhan Yesus, memang istriku rada nyebelin. Memang istriku rada ngeselin. Memang istriku kadang bikin keki, ya toh. Tetapi atas imanku kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan melalui firman Tuhan melalui Rasul Petrus berkata, "Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, maka saya harus takluk kepada kebenaran firman Tuhan seperti ini." Adakah pada hari ini suami yang masih takut akan Tuhan? Ada tidak? Apakah saudara masih menghormati Tuhan? Apakah saudara para suami masih mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dan hidup bagi saudara? Jikalau saudara menghormati Tuhan Yesus, maka saudara rasa ini adalah sebuah kebenaran. Walaupun orang yang kita kasihi tidak menyenangkan hati kita, tidak membuat kita suka, tapi ini adalah urusan saya dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah untuk hidup bijaksana, maka saya akan taati dengan seluruh kerelaan hati, dengan seluruh penyangkalan diri. Maka saya akan menyapa istri saya kembali. Saya akan mengasihi istri saya kembali. Saya akan aktif untuk melindungi kembali akan seluruh anggota keluarga. Nah, dikatakan, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ini kasih karunia itu diberikan bukan tunggal kepada satu pribadi suami saja atau kepada istri saja. Maka kasih karunia ada sesuatu yang saudara tidak layak terima, tapi Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan sekali lagi kepada siapa? Firman Tuhan memberikan satu pagar, yaitu diberikan kepada suami yang bisa hidup bijaksana dengan istri dan menjadikan istri itu teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Nah, jadi hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Wah, bicara ini tidak gampang ya. Saya tahu waktu saya sebentar lagi sudah akan habis. Dan saudara-saudara, menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia tidak mudah. Istri itu seringkali emosional. Ya, 1 bulan ada 4 musim. Musim mangga, musim semangka, musim duren, musim kedongdong. Wah, jadi dia itu bisa kadang-kadang irasional, kadang pikirannya tidak masuk akal, ya begitulah. Dia itu emosional. Tapi kita para suami, para lelaki adalah yang Tuhan percayakan untuk memimpin keluarga, kita harus tetap rasional. Kita harus tetap memelihara firman, bahwa di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita pelihara dan kita taati, disitulah ada janji Tuhan. Saudara, jangan berpikir bahwa janji Tuhan itu akan datang dengan tanpa syarat. Keselamatan itu gratis, betul. Salvation is free. Keselamatan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan secara sempurna, itu cuma-cuma. Tidak ada bagian apapun dari usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi kalau berbicara tentang keluarga yang baik, berbicara kerukunan suami istri, berbicara anak-anak yang menghormati papa dan mama, dan berbicara akan anak-anak yang di masa depan akan menaklukkan bumi, maka itu semua butuh kegigihan, butuh perjuangan, butuh usaha, dan yang terutama, jikalau saudara ingin melihat masa depan hari penuh bahagia, hari ini kita berjuang untuk sepakat dengan istri kita. Istri berjuang sepakat dengan suami. Dan jikalau hari ini ada tantangan, ada halangan, rendahkan diri, ya, minta maaf.
tanya kepada suami, kemarin itu hari kenapa kamu begitu marah kepada saya? Bolehkah saya tahu kembali supaya saya bisa perbaiki diri saya? Demikian sebaliknya. Saling bertanya, saling tuning lagi, ya. Supaya mungkin jalinan yang selama ini pernah ada, tapi dirusak oleh iblis. Melalui malam hari ini, saudara disadarkan, kita semua disadarkan bahwa ada Tuhan yang ingin kita bersatu kembali. Merendahkan diri, dan kemudian say sorry, dan kemudian berjalan kembali untuk menghadapi tantangan yang begitu berat. Saudara-saudara, hari-hari ini bukan hari yang mudah, ya. Barusan di India terjadi tsunami daripada coronavirus, dan dikatakan itu the new strain, jadi satu jenis yang baru. Nah, kita tidak tahu ini pandemi akan sampai kapan, ya. Tetapi yang kita tahu pada hari, apapun keadaan, apapun masa depannya, jika Tuhan bersama dengan kita, maka itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, oke? Kita harus apa? Suami istri harus sepakat. Sepakat. Suami belajar berjalan bersama Tuhan. Istri belajar mendengar apa yang suami itu katakan, nyatakan. Hormati akan suamimu. Dan suami, kasihilah akan istrimu. Dan kita semua, suami istri, belajar untuk menghormati Tuhan. Dengan demikian anak-anak kita baru ada hari depan. Mari kita tundukkan kepala.